pada saat ini kita akan melanjutkan pembahasan dari materi sebelumnya ya. Jadi kalau materi sebelumnya kita membahas tentang measuring donation income, ya, bagaimana mengukur income dari suatu negara dengan sebuah indikator yang kita kenal dengan GDP. Nah, sekarang kita ingin belajar measuring the cost of living, ya, yang diukur dengan CPI nantinya. Oke. Nah, sebelum masuk pembahasan the cost of living, saya ada beberapa poin yang ingin disampaikan berkaitan dengan materi sebelumnya, ya, berkaitan dengan GDP versus GNP. Oke, jadi teman-teman harus tahu ya bahwa GDP yang kemarin kita bahas itu adalah GDP. Ya, kita sama sekali tidak menyinggung tentang GNP, tapi GDP dan GNP itu berbeda. Ya, apa perbedaannya? Kalau GDP itu kita ingin mengetahui kita mengukur total value of the final products and service uh, dari domestik. Ya, jadi misalnya kita asumsikan ya negaranya itu adalah Indonesia. Oke, misalnya negaranya itu Indonesia, maka eh, domestiknya itu adalah Indonesia ya. Domestik itu berarti kan location. Jadi GDP Indonesia itu adalah yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia ditambah warga negara asing yang berada di Indonesia. Oke. Jadi kalau misalnya ada tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, maka eh, produk yang dihasilkan itu masuk ke dalam perhitungan GDP karena dilakukan di domestik atau di negara Indonesia. Begitu pula untuk WNI. Oke. Berbeda dengan GNP, ya. GNP itu dia nasional. Artinya kata kuncinya adalah nation, berarti kebangsaan. Nah, berarti dia tidak mengukur berdasarkan domestik atau berdasarkan lokasi negara, tetapi berdasarkan kewarganegaraan seperti itu. Oke. Jadi kita tahu kita asumsikan yang menjadi domestik di sini Indonesia. Berarti kemungkinannya itu ada WNI dan WNA, ya, warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Oke. Warga negara Indonesia sendiri itu dibagi jadi dua kan. Ada yang dia berada di dalam negeri, ada yang kerja di luar negeri. Nah, warga negara asing itu ada yang bekerja di Indonesia atau di dalam negeri, dan ada juga warga negara asing yang kerja di luar negeri atau di negaranya masing-masing. Gitu. Oke. Nah, pada dasarnya GDP itu mengukur WNI di dalam negeri ditambah warga negara asing di dalam negeri. Nah, ini perhitungan GDP. Oke. Tapi kalau GNP itu berarti warga negara Indonesia di dalam negeri ditambah warga negara Indonesia di luar negeri. Nah, jadi misalnya saya kerja di negara Amerika itu nggak masuk ke GDP, tapi di GNP itu masuk karena saya nationnya saya Indonesia, gitu ya. Nah, ini yang nggak diperhitungkan di GDP. Oke. Jadi seperti itu ya. Untuk kalau GNP dia selain dia mengukur yang dihasilkan oleh WNI di dalam negeri, dia juga mengukur apa yang dihasilkan oleh WNI di luar negeri. Tapi di GDP dia hanya mengukur yang dihasilkan oleh WNI di dalam negeri ditambah dengan yang dihasilkan oleh warga negara asing di dalam negeri, seperti itu. Oke. Kalau kita perhatikan analisisnya ya, uh, berarti kalau begitu selisih GDP dengan GNP itu menunjukkan apa sih? Nah, coba dikurangi ya. Ini kan GDP-nya, ini GNP-nya. Nah, ini kalau kita kurangi, ini kan habis ya. Nah, berarti hasilnya adalah warga negara asing dalam negeri dikurang WNI di WNI di luar negeri. Artinya apa? Selisih antara GDP dengan GNP itu menunjukkan besarnya selisih penghasilan warga negara asing di dalam negeri. Misalnya konteksnya Indonesia berarti penghasilan warga negara asing di Indonesia dikurangi dengan warga negara Indonesia di luar negeri. Sehingga kalau seandainya GDP kurang GNP lebih besar dari 0, artinya apa? Warga negara asing di dalam negeri itu menghasilkan lebih banyak daripada warga negara Indonesia di luar negeri. Itu interpretasinya. Oke. Okay? Jadi itu yang terjadi kalau GDP itu lebih besar dari GNP. Artinya warga negara asing di dalam negeri itu produk yang dihasilkan lebih besar daripada warga negara Indonesia di luar negeri. Oke, total produk ya.
total value of product. Lebih tepatnya ada kata value ya. Karena kalau total product itu kan Q ya. Kalau value itu P dikali Q gitu. Oke. Tapi kalau seandainya GDP kurang GNP itu kurang dari 0, artinya apa? Artinya penghasilan yang dihasilkan oleh value yang dihasilkan oleh warga negara asing di dalam negeri itu lebih kecil dari WNI di luar negeri. Atau dengan kata lain, WNI di luar negeri itu menghasilkan value of all final product and service lebih besar daripada warga negara asing di dalam negeri. Oke, jadi itu adalah interpretasi selisih GDP dengan GNP. Berangkat dari sebuah rumus sederhana ini. Oke, seperti itu. Semoga teman-teman bisa memahami karena ini penjelasannya tidak sulit. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan the cost of living. Oke, nah, kenapa kita mempelajari the cost of living? Yang pertama dikatakan bahwa we need all sorts of thing to life ya. Kita butuh banyak hal untuk hidup dan hal-hal tersebut tidak didapat secara gratis. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mengukur cost of living ya dari situ. Nah, why do we need to know the cost of living to see whether our incomes are keeping up with the cost of living seperti itu. Oke. Nah, di chapter sebelumnya kita bisa melihat bahwa GDP deflator itu memberikan salah satu representasi yang menggambarkan tentang overall level of the price of all domestically produced final goods and services. Nah, jadi GDP deflator, kalau teman-teman belajar chapter sebelumnya, GDP deflator itu adalah, kalau teman-teman masih ingat rumusnya apa? GDP deflator itu adalah nominal dibagi real kali 100. Di mana rumus dari nominal GDP dan real GDP itu adalah P kali Q. Ya. Karena nominal dan real karena real itu nominal dan real itu sama-sama kuantitasnya di tahun masing-masing. Tapi yang membedakan nominal dengan real adalah kalau nominal itu di current year, di tahun tertentu, sedangkan real itu adalah di base year, maka sebenarnya GDP deflator itu menunjukkan pertumbuhan harga ya di tahun tersebut dibandingkan dengan base year-nya, seperti itu. Nah, sebenarnya dengan kita tahu GDP deflator, kemarin kita juga udah belajar kita bisa mencari inflasi ya, di mana inflasi itu bisa dicari dengan cara GDP deflator saat ini dikurang GDP deflator tahun sebelumnya dibagi GDP deflator tahun sebelumnya dikali 100 karena kita mau bikin percentage, oke? Nah, yang menjadi pertanyaan kenapa? Apa yang menjadi masalah dari GDP deflator? Kenapa kita perlu indikator lain yaitu the cost of living? Ya, karena kita mesti tahu bahwa yang namanya GDP itu kan yang dihasilkan oleh si domestik. Ya, semua produk yang dihasilkan di domestik itu GDP, itu masuk ke dalam perhitungan GDP. Nah, padahal final goods yang dihasilkan di suatu negara itu tidak semuanya dibeli oleh consumer. Sehingga bisa kita bilang bahwa GDP deflator memang menggambarkan pertumbuhan harga barang di negara tersebut, tetapi dia tidak menggambarkan, lebih tepatnya gini sih, misalnya GDP deflator itu menangkap bahwa harga-harga naik 5%. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah benar consumer itu seolah-olah terdampak harganya itu naik 5%? Padahal kita tahu di GDP itu tidak semua dibelanjakan oleh consumer. Kita ambil contoh aja, misalnya ada senjata perang di dalam GDP. Ya. Ketika harga senjata perang naik di GDP deflator, itu nanti dia bakal ke capture itu, kenaikan harga di GDP deflator. Kenaikan harga senjata perang itu akan tercapture di GDP deflator. Nah, pertanyaannya, dengan naiknya harga senjata perang menyebabkan GDP deflator itu mengcapture adanya inflasi, pertanyaannya apakah itu berdampak terhadap consumer atau enggak? Padahal konsumen tidak membeli senjata perang, yang beli itu pemerintah. Gitu. Nah, disitulah kita belajar, itu adalah alasan kenapa kita belajar konsep the cost of living. Karena kita mau tahu mana yang merepresentasikan overall level of the price of all goods, tapi tidak semua barang yang dihasilkan di suatu negara, melainkan a typical consumer buys. Jadi pada dasarnya kita hanya menghitung
pertumbuhan harga barang yang dibelanjakan oleh konsumen. Nah, inilah yang kita sebut dengan Consumer Price Index. Ya, jadi kalau kalau GDP deflator itu dia mengukur perubahan harga semua barang di negara tersebut, ya, yang dihasilkan di domestik. Nah, kalau CPI itu hanya mengukur yang dibeli oleh typical consumer. Ya, kita tahu bahwa misalnya di suatu negara ada 5 juta penduduk, masing-masing penduduk pasti konsumsinya berbeda. Ada yang konsumsi beras satu keluarga itu butuh sekilo per hari. Ada yang butuh 5 kilo per hari. Sorry, misalnya per orangnya ada yang sekilo, ada yang 500 gram gitu. Nah, ada perbedaan preferensi, tapi di CPI itu digeneralisasi. Ya, jadi seolah-olah itu uh, masyarakat di negara tersebut konsumsinya tuh kayak gitu gitu. Jadi seolah-olah representatif, dibikin serepresentatif mungkin. Nah, itu yang kita kenal dengan CPI atau indeks harga konsumen atau Consumer Price Index seperti itu. Oke. Saya rasa penjelasannya masih bisa diikuti ya, belum terlalu cepat ya. Oke. Nah, jadi Consumer Price Index itu mengukur overall cost of the goods and services bought by a typical consumer. Sehingga ketika CPI meningkat ya, when the CPI rises, the typical family has to spend more dollars to maintain the same standard of living. Ya, jadi kenaikan CPI itu menunjukkan adanya kenaikan harga-harga barang secara umum. Nah, karena asumsinya rumah tangga itu konsumsinya fix segitu, ya berarti uh, apa namanya typical family itu yang masuk ke representasi itu dia harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk menjaga standard of living yang sama. Logikanya gini, misalnya typical family-nya itu konsumsi 5 kilogram beras dan 2 kilogram telur. Oke. Nah, ketika harga beras naik dan harga telur naik misalnya, berarti kalau kalau si keluarganya tetap mau mempertahankan konsumsinya, apa yang terjadi? Dia harus ngeluarin expenditure lebih banyak untuk menghasilkan konsumsi yang sama. Teman-teman kan udah belajar di mikro kan, kalau konsumsinya nggak berubah, harganya naik, berarti kan perlu budget yang lebih banyak kan. Dulu belajar kan ya, M sama dengan PXX plus PYY gitu. Asumsikan ini konstan, ini konstan, ini konstan. Nah, ini naik aja, ini juga harus naik nih. Apa expenditure-nya seperti itu. Oke. Okay. Dan kalau di Amerika yang mereport CPI itu dipantau tiap bulan, di Indonesia juga ya. Tapi kalau di Indonesia yang memantau CPI itu kita kenal dengan sebuah lembaga yang namanya BPS atau disingkat dengan Badan Pusat Statistik ya. Kalau di Amerika Bureau of Labor Statistics atau Biro Biro Statistik Ketenagakerjaan ya. Jadi tujuan dari CPI juga itu digunakan untuk memonitor perubahan dari cost of living sepanjang waktu. Oke. Okay? Nah, ini adalah CPI dari United States atau negara Amerika Serikat. Kalau teman-teman perhatikan, ini datanya kalau nggak salah. Nah, ini ada keterangannya ya. Keterangannya dia itu nilainya sama dengan 100 di tahun 1984. Ya, jadi kan teman-teman udah kemarin saya udah sempat singgung ya, bahwa yang namanya base year itu indeksnya selalu sama dengan 100. Oke. Okay? Nah, karena harga barang naik secara umumnya naik dari tahun ke tahun, maka eh, berarti indeks sebelum base year itu di bawah 100. Nah, ini di atas 100. Nah, kita bisa lihat bahwa eh, nilai CPI-nya naiknya sama seperti GDP deflator. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang CPI, maka kita juga harus perlu tahu ya tahap-tahap yang diperlukan untuk menghitung CPI. Ya, yang pertama fix the basket. Ya, jadi kita menentukan dulu basket of goods that the type typical consumer buys. Ya, kita nentuin dulu basketnya. Jadi ibaratnya di misalnya suatu negara itu ada 12 barang ya. 12 barang dengan jumlahnya masing-masing ya. Nah, pertanyaannya typical consumer tuh belanja berapa barang dan masing-masing barang tuh kira-kira berapa kuantitinya. Nah, itu yang nanti kita kenal dengan basket. Jadi nggak semua 12 barang ini kita masukin ke basket. Kita lihat dulu consumer itu kira-kira belinya barang apa aja dan berapa banyak. Oke. Okay. Terus find the price. Price
paid by the typical consumer. Kita cari dulu harga dari masing-masing barang, terus compute the basket cost. Nah, ini kayak mikro lah ya. Kan teman-teman udah belajar kan, expenditure itu PXX ditambah PYY gitu ya, atau sigma P kali Q. Ya, jadi kita totalin harga dan kuantitas di basket tersebut, itu adalah cost-nya. Nah, eh, yang membedakan dengan perhitungan waktu GDP real ini sebenarnya mirip dengan real GDP, tapi bedanya kalau real GDP harganya yang konstan karena kita kan mau melihat pertumbuhan output kan. Nah, kalau CPI itu sebenarnya mirip banget dengan perhitungan real GDP, tapi yang berbeda adalah kalau di CPI yang konstan bukan harganya tapi kuantitasnya ya. Jadi kuantitasnya ini kan yang akan fix ya di base year. Oke. Misalnya di base year itu dia kuantitas telurnya 3 kilogram, berarti dia tetap 3 kilogram. Nah, harganya yang berubah ngikutin masing-masing tahun. Makanya basket cost ini akan berubah di tiap tahun. Karena kuantitasnya sama tapi harganya berbeda. Nah, nanti CPI itu dihitung dengan mencari rasio harga basket di tahun tertentu dibagi harga basket di base year dikali 100. Dan inflasinya itu dicari dengan selisih CPI. Konsepnya sama lah ya dengan GDP deflator ya. Yang YT dikurang YT-1 per YT-1. Itu konsep growth selalu seperti ini ya. Oke. Okay. Kalau kemarin GDP deflator T dikurang GDP deflator T-1, nah ini ganti jadi CPI ya. Oke. Okay. Nah, dan Biro Labor Statistiknya itu juga ini ada tahapannya ya dalam menentukan apa namanya typical basket of goods and services. Nah, ini ada informasi berkaitan dengan bobot dalam CPI atau indeks harga konsumen. Di tiap negara ya bobot yang digunakan dalam indeks harga konsumen itu berbeda-beda karena apa namanya konsumsinya juga berbeda gitu ya. Di Amerika dan di Indonesia itu nggak bisa disamain. Saya kasih contoh begini ya. Kalau teman-teman, ini saya kasih contoh yang ekstrim, misalnya negara China dengan Indonesia. Oke. Nah, di China itu mayoritas orang makan babi, daging babi ya. Sehingga apa yang terjadi ketika harga babi itu naik? Ketika harga babi naik, maka CPI itu naik. Maksudnya naiknya itu signifikan. Oke. Tapi di Indonesia harga babi naik, CPI naik nggak? Mungkin iya naik sih, karena mungkin masuk ya, tapi naiknya tuh nggak signifikan atau mungkin hampir nyaris nggak berubah. Ya, dengan kenaikan harga yang sama di Cina dan Indonesia, kenaikan harga babi yang sama misalnya, persentase yang sama, atau ya persentase yang sama, tapi CPI-nya dia lebih responsif terhadap perubahan CPI itu di China daripada Indonesia. Kenapa? Karena konsumsi babi di China itu lebih banyak daripada konsumsi babi di Indonesia, sehingga daging babi di China itu masuk ke dalam apa namanya keranjang konsumen. Di Indonesia mungkin nyaris nggak masuk. Saya nggak bilang bukannya berarti kenaikan harga babi di Indonesia itu nggak berdampak terhadap consumer di Indonesia, enggak, tetapi terhadap overall consumer atau terhadap typical consumer saya rasa tidak. Karena yang mengonsumsi daging babi itu hanya orang-orang tertentu di Indonesia. Tapi di China itu yang konsumsi daging babi hampir semua penduduk. Ya. Tapi kita bisa bandingkan mungkin Indonesia dengan negara Skandinavia ya, negara-negara di Eropa gitu ya. Saya nggak tahu di Skandinavia itu sepertinya mereka tidak dikit yang makan nasi atau mungkin nasi jadi barang yang langka gitu. Nah, kalau di Indonesia kita tahu ya orang Indonesia sebutannya apa? Eh, Makan boleh apa aja tapi harus ada nasi ya. Jadi ini kebiasaan orang Indonesia ya kalau misalnya liburan ke luar negeri atau traveling, kalau belum kena nasi itu rasanya belum makan gitu ya. Karena kebiasaan kita harus makan nasi gitu ya. Biarpun udah kena roti masih lapar, kena kentang juga masih lapar ya. Tapi intinya mah di Indonesia itu beras tuh punya peran yang penting ya. Sehingga apa yang terjadi terhadap kenaikan harga beras di Indonesia dengan kenaikan harga beras di Skandinavia dengan persentase yang sama.
berarti terhadap CPI-nya di Indonesia itu lebih responsif daripada di negara Skandinavia. Ya, bukan berarti consumer di Skandinavia yang makan nasi itu nggak terdampak, tapi kan hanya berdasarkan typical consumer atau berdasarkan representasi nggak separah di Indonesia gitu. Ya bisa jadi yang terdampak di Skandinavia itu hanya orang-orang Indonesia yang tinggal di situ dan itu jumlahnya nggak banyak misalnya. Ya. Jadi seperti itulah. Ya, CPI di tiap negara bisa beda-beda. Nah, karena kita buku acuannya MenQ, pakainya negara Amerika Serikat ya. Dan kita bisa lihat ini di apa saja sih porsi dalam CPI. Jadi CPI itu ibaratnya seperti rata-rata tertimbang. Ya, jadi ada banyak komoditas, tapi komoditasnya ini menggunakan weighted average percentage ya. Teman-teman udah belajar ya rata-rata tertimbang. Kayak teman-teman ini, kayak IPK lah ya. Jadi kan mata kuliah tuh beda-beda tuh SKS-nya. Nah, yang SKS-nya gede itu kontribusi terhadap IPK itu lebih banyak karena pengalinya lebih besar. Nah, kalau di CPI pengalinya itu ada bobotnya. Nah, bobotnya itu ditentukan dari konsumsi pada umumnya. Nah, di sini kita bisa lihat bobot terbesar itu hampir 50% dari CPI ditentukan dari housing atau perumahan. Ya, karena perumahan itu sebagai kebutuhan pokok, ya jadi dia cukup besar. Tapi ini ada kritik ya, katanya housing tuh nggak boleh terlalu besar karena ada banyak orang yang dia nggak memutuskan untuk punya rumah gitu. Nah, housing, terus transportation, food and beverage, ya makanan dan minuman itu ketiga, transportasi, medical care, medical care itu keempat, education and communication kelima, terus rekreasi itu 6%, dan lain sebagainya. Oke, jadi kita bisa dari porsi seperti ini kita bisa menyimpulkan bahwa kenaikan harga housing 5% dengan kenaikan harga medical care sebesar 5%, ya, mana yang lebih berdampak terhadap CPI? Kita tahu bahwa kedua kenaikan ini akan menyebabkan CPI itu meningkat, tapi pertanyaan saya adalah mana yang lebih berdampak terhadap CPI kenaikannya? Kenaikan harga housing 5% atau kenaikan harga medical care 5%? Jawabannya adalah yang housing, karena bobot housing lebih besar daripada medical care. Oke, mungkin aja nih, nanti kita akan lihat ya. Nah, itu seperti itu ya. Nah, nanti ini tahapan-tahapannya nanti biar lebih jelas. Ini juga udah saya jelaskan ya, menghitung inflasi di suatu tahun itu berarti CPI tahun ini dikurang CPI tahun sebelumnya dibagi CPI tahun sebelumnya ya. Nah, kita langsung kita perlu kali ke 100 karena inflasi itu karena dia angka indeks ya. Kalau angka indeks itu kan 100 itu sebagai base year ya, jadi harus dikali 100. Kan apa namanya? Kalau base year antara nilai nominal dan real itu sama, makanya nominal bagi real itu sama dengan 1. Nah, karena base year harus 100, berarti dia harus dikali 100. Ya. Oke. Nah, ini ada contoh soal ya. Ceritanya di suatu negara itu basketnya gini, typical consumer itu tiap tahun ya membeli 4 hotdog dan 2 hamburger. Nah, pertanyaannya apakah eh, total produk yang dihasilkan itu cuma ini? Jawabannya belum tentu. Bisa jadi produk yang dihasilkan itu 7 hotdog, 3 hamburger, eh, ya, misalnya bisa aja 7 hotdog, 3 hamburger sama 4 anggur misalnya atau 4 apa namanya? Apa ya? Hot 4 apple misalnya. Apple pie ya. Bisa aja yang dihasilkan segini. Tapi tipikal konsumernya belinya cuma 4 hotdog sama 2 hamburger. Oke. Makanya basketnya hanya 4 hotdog dan 2 hamburger gitu. Nah, terus kita cari nih, find the price of each good in each year. Nah, misalnya harga hotdog di 2016 1, di 2017 2, di 2018 3. Nah, kalau hamburger di 2016 2, di 2017 3, di 2018 itu ada 4 dolar. Oke. Nah, terus kita mencari cost of the basket of goods in each year.
Oke, nah kita bisa lihat ngitung cost itu kalian udah ngerti ya, konsep dari cost itu adalah P dikali Q gitu. Revenue, cost itu selalu gitu. Ya. Oke, kalau di mikro kalian belajar average cost dikali quantity ya. Nah, tapi average cost ini kan sebagai harga barang yang ini kan. Ini kita ngitung kayak yang ngitung gitu, harga dikali kuantitasnya. Oke. Nah, berarti kuantitasnya ini harus sama sesuai basket. Oke. 4 hotdog sama 2 hamburger. Nah, harganya yang beda. Oke. Ini 1 kali 4 ditambah 2 kali 2. Nah, berarti kesimpulannya di 2016, satu basket itu sebesar $8. Atau bisa kita bilang, asumsikan basket itu merepresentasikan konsumsi satu konsumen di negara tersebut. Berarti konsumen tersebut untuk mencapai standard of living yang sama, yaitu mengonsumsi 4 hotdog dan 2 hamburger, dia perlu mengeluarkan uang $8. Oke, tapi di 2017, karena harga hotdog naik jadi $2 dan hamburger naik jadi $3, maka untuk mempertahankan level standard of living yang sama, yaitu mengonsumsi 4 hot dogs dan 2 hamburgers, dia perlu keluar uang $14. Oke, nah di 2018 ketika harga hot dog naik jadi $3 dan hamburgers jadi $4, maka untuk mempertahankan level konsumsi yang sama, dia harus mengeluarkan uang $20. Nah, jadi seperti itu. Nah, karena base year-nya itu adalah 2016, ya, maka kita, nah tadi rumus dari CPI itu adalah basket di current year. Misalnya kita mau mencari CPI di 2016, maka kita cari harga basket di 2016 dibagi basket di base year, baru dikali dengan 100. Nah, karena current year dan base year itu sama di 2016 ya, kan, maksudnya karena karena current year adalah base year, maka nilai ini tuh sama ya. Oke. Jadi hasilnya adalah sama dengan 1, lalu dikalikan dengan 100 seperti itu. Oke. Maka hasilnya adalah sama dengan 100. Nah, terus kita cari yang 2017 itu 175, yang 2018 250. Oke. Nah, ini dapat nilai CPI-nya ya. Oke. Nah, terus mencari inflasi ya tadi CPI. CPI tahun ini dikurang CPI tahun sebelumnya dibagi CPI tahun sebelumnya. Nah, ini hati-hati ya. Ingat CPI, kalau kita mau mencari growth itu selalu nilai saat ini dikurang nilai satu periode sebelumnya dibagi nilai satu periode sebelumnya. Ya. Nah, hasilnya ini 75% dan 43% inflasinya. Nah, teman-teman mesti lihat, karena kita punya datanya itu hanya 2016, 17, 18, maka kita hanya bisa mencari inflasi di tahun 2017 dan 2018. Kenapa kita nggak bisa mencari inflasi di 2016? Karena kan rumus inflasi 2016 berarti kan CPI 2016 dikurang CPI 2015 dibagi CPI 2015 kan. Nah, masalahnya kita nggak punya informasi di 2015, makanya kita nggak bisa mencari inflasi di tahun 2016. Oke, jadi seperti itu. Saya rasa perhitungannya gampang. Kalau tapi teman-teman harus hati-hati karena berbeda dengan ngitung real GDP. Kalau real GDP harganya yang sama, harganya ngikutin base year. Oke, kalau real GDP. Tapi kalau CPI, kuantitasnya yang fix sesuai dengan basket. Nah, jadi teman-teman masih hati-hati di soal. Misalnya, 2016 negara memproduksi 7 hot dogs, 3 hamburger, dan 4 apple pie. Nah, jangan sampai ini jadi basket. Belum tentu basketnya ini. Gitu. Tapi juga bisa di soal basket sama dengan all of produk yang dihasilkan. Gitu. Kalau di soal dibilangnya fix basket sesuai dengan GDP, ya berarti ini adalah basketnya. Tapi kalau ini bukan fix basketnya, atau ini hanya total produksinya, berarti mesti hati-hati. Kita mesti tahu fix basketnya yang mana. Bisa jadi yang ini kan fix basketnya gitu. Oke. Nah, oke, jadi sampai situ dulu ya. Nah, ini data CPI di Amerika Serikat dari tahun ke tahun ya. Maaf, ini inflasi dengan metode CPI. Ya, kita bisa lihat
kecenderungannya adalah saat resesi inflasi itu cenderung turun ya. Dan ini saat-saat di mana inflasinya itu negatif atau mengalami deflasi. Oke. Nah, ini another example ya. Kalau kita punya kalau misalnya basketnya di 2002 itu 1.200, lalu basketnya di 2004 itu adalah 1.236, maka CPI di 2004 itu adalah 1.236 dibagi 1.200. Nah, kalau kebetulan ini kebetulan ini rentang waktunya 2 tahun. Nah, berarti kita bisa bikin ini sebagai T, ini T-1, ini T. Nah, berarti interpretasinya price increase 3% between 2002 dan 2004. Di mana ini T, ini adalah T-1. Kita nggak bisa mencari kenaikan harga dari 2003 ke 2004. Kita hanya bisa cari kenaikan harga di 2002 dan 2004, di mana 2002 ini menjadi T-1. Karena kita nggak punya informasi harga basket di tahun 2003, seperti itu. Okay? Jadi itu interpretasinya harga naik 3% dari tahun 2002 ke 2004. Okay? Nah, terus dikatakan juga bahwa CPI is an accurate measure atau perhitungan yang akurat of the selected goods untuk barang-barang yang dipilih that make up the typical bundle. Ya, jadi CPI itu bisa dibilang pengukurannya akurat dalam beberapa barang yang udah di set di bundle, tetapi tetap dia juga bukan pengukuran yang sempurna dari cost of living. Oke. Dan ini ada beberapa masalah dari mengukur cost of living. Yang pertama, substitution bias. Yang kedua, introduction of new goods. Yang ketiga, unmeasured quality change. Kita akan bahas satu persatu ya. Apa itu substitution bias, apa itu introduction of new goods, dan apa itu unmeasured quality change ya. Nah, yang dimaksud dengan substitution bias ya, kata kuncinya adalah substitution, artinya substitusi, gitu, mengganti barang. Ya. Nah, dikatakan di substitution bias bahwa the basket doesn't change to reflect consumer reaction to change in relative price. Jadi, kan basketnya itu fix. Gitu. Jadi kan jarang ya negara itu mengganti-ganti base share. Misalnya base share itu diganti tiap 10 tahun, tiap 20 tahun. Biasanya nggak tentu. Tapi intinya selama basketnya itu nggak diganti, itu seolah jadi kan basketnya fix. Berarti diasumsikan misalnya base share itu 2005, berarti diasumsikan bahwa konsumen itu selalu mengonsumsi seperti di tahun 2005. Padahal kita tahu di 2006 konsumsinya udah berbeda. Nah, kayak sekarang aja nih. Asumsikan CPI itu pakai data tahun 2010. Nah, sekarang pandemi COVID nih, 2021. Nah, dengan pandemi COVID itu alokasi konsumsinya udah berubah. Ya, misalnya kayak kebutuhan untuk masker itu naik, kebutuhan untuk alat medis itu naik. Pokoknya yang berkaitan dengan kesehatan yang itu dibeli sama konsumen. Nah, padahal bobot untuk itu nggak gede di CPI misalnya tadinya, karena nggak ada pandemi. Nah, setelah ada pandemi itu gede. Nah, artinya, itu bukan lebih tepatnya gini. Kalau substitution bias, intinya gini, kita tahu bahwa di tiap tahun, consumer itu konsumsinya nggak sama. Kenapa? Karena bisa jadi ada, itu tadi penjelasan yang introduction of new goods ya, tapi kalau substitution bias gini, ketika ada harga barang yang naik, kan kita udah belajar ya di ekonomi mikro, ketika harga barang naik, maka responnya terhadap barang substitusi itu adalah permintaan barang substitusinya akan naik. Oke. Nah, karena CPI itu menggunakan fixed basket, maka perubahan barang substitusi tersebut itu tidak terrepresentasi. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya di suatu negara itu ada red apple sama green apple. Oke. Nah, ceritanya red apple dan green apple itu hanya dua komoditas di negara tersebut dan mereka identik. Nah, misalnya di tahun 2015
harganya masing-masing $2 per apel. Maka apa namanya, konsumsi masyarakat itu terhadap red apple 10, terhadap green apple 10. Maka consumer basket itu adalah $40, yaitu 2 kali 10 ditambah 2 kali 10, ya kan? Nah, tapi di tahun 2016 harga untuk red apple naik jadi $4, sedangkan green apple itu $2. Nah, di CPI itu dibilang bahwa si consumer basket itu jadi $60. Ya, jadi CPI menangkap bahwa oh di 2015 kan kan orang biasa konsumsi red apple 10, green apple 10, ya kan? Berarti dia mengcapture konsumsinya selalu seperti itu. Nah, dibilang kalau untuk konsumsi seperti ini dia butuh $40 di 2015. Sedangkan di 2016 dia butuh $60. Oke. Okay. Padahal red apple sama green apple itu identik gitu. Nah, tapi CPI nangkepnya oh berarti dengan adanya kenaikan harga red apple dari 2 ke $4, maka CPI jadi 150 atau mengindikasikan adanya kenaikan cost of living sebesar 50%. Artinya konsumen untuk menjaga level konsumsi yang sama itu butuh kenaikan 50%. Sebenarnya itu nggak salah karena ya memang benar kalau mau konsumsi 10 red apple sama 10 green apple cost of living-nya harus naik 50%. Nah, tapi apakah the cost of living really increase? No, tidak. Karena consumer bisa mengubah konsumsinya menjadi zero red apple and 20 green apple. Karena dibilang red apple dan green apple itu identik. Nah, kalau identik berarti eh, nggak ada bedanya konsumsi red apple sama green apple. Berarti kalau harga red apple naik, ya udah konsumsi green apple aja. Artinya yang tadinya konsumsi 10 red apple sama 10 green apple, nah konsumsi 10 red apple itu dialihkan ke green apple. Jadi green apple-nya adalah sebesar 20. Dan konsumen tetap mendapatkan kepuasan yang sama tanpa ada kenaikan biaya hidup. Nah, sehingga CPI itu eh, nggak sepenuhnya itu menggambarkan keadaan yang sesungguhnya gitu. Ya, ini masalah dari CPI. Oke, kan tadi kita belajar kelemahan GDP deflator itu dia tidak mengukur apa yang dikonsumsi oleh konsumen, typical consumer. Nah, sekarang kita belajar kelemahan dari perhitungan CPI yang menghitung typical consumer, yaitu substitution bias. Oke. Nah, yang kedua itu adalah introduction of new goods. Nah, ini penjelasannya yang saya tadi kecepatan jelasinnya itu yang soal ada pandemi COVID. Ya. Dengan ada pandemi COVID, kebutuhan untuk alat kesehatan, alat medis itu meningkat. Ya. Sehingga bobotnya itu harusnya naik. Nah, tapi karena di CPI nggak naik, maka kenaikan harga alat medis itu di CPI nggak tercapture. Gitu. Karena bobotnya kecil. Oke, jadi kayak tidak menggambarkan keadaan yang sesungguhnya ketika ada barang-barang baru yang masuk ke dalam konsumsi konsumen di tahun-tahun tersebut. Oke, uh, jadi seperti itu. Ya, kayak misalnya harga masker naik 5%. Nah, karena misalnya harga alat medis itu naik 5%. Tapi di CPI itu nyaris nggak tercapture, mungkin cuma capture-nya itu 0,1%. Gara-gara bobot untuk masker dan medis segala macam itu sangat kecil di base year, di mana di base year itu belum ada pandemi, gitu. Oke. Okay. Jadi seperti itu. Nah, terus ada juga unmeasured quality change. Oke, okay. Jadi ini berkaitan dengan kualitas barang yang berubah. Nah, misalnya saya ngasih contoh yang gampang gini. Misalnya ada apa? Ada motor. Ya, misalnya motornya itu, misalnya di CPI motor itu ada bobotnya. Misalnya motor dari 15 juta naik ke 20 juta. Nah, ketika motor itu masuk ke dalam CPI, maka kenaikan harga motor dari 15 juta ke 20 juta itu akan tercapture dalam CPI. Ya, karena motor masuk ke dalam basketnya CPI.
Nah, padahal kenaikan harga motornya ini ceritanya disebabkan karena adanya perubahan teknologi. Misalnya, waktu 2015 itu harganya 15 juta, tapi dia tidak ramah lingkungan dan lain sebagainya. Tapi di 2021 misalnya itu harganya 20 juta, tapi dia udah lebih ramah lingkungan. Terus ada kualitas yang berubah. Intinya kualitas motornya naik. Nah, seharusnya secara real 20 juta ini kan tidak benar-benar 20 juta gitu. Karena kenaikan harga motornya itu mencerminkan barang yang berbeda. Karena barang motor di 2015 itu sebagai barang A, motor di 2021 itu sebagai barang B. Artinya ini bukan barang yang sama. Tapi CPI menangkap bahwa sama-sama motor gitu. Makanya CPI itu tidak mengukur perubahan kualitas barang. Ya, CPI cuma lihat, kalau harga barangnya naik, berarti itu berdampak terhadap the cost of living. Padahal bisa jadi kenaikan harga barang itu disebabkan karena adanya perubahan kualitas barang yang lebih baik. Dan itu tidak diukur dalam CPI. Oke, seperti itu. Nah, ini kalau di sini penjelasannya if the quality of a good falls, ketika kualitas barang jatuh, maka the value of dollar kan sebenarnya falls. Tapi di CPI, even if the price of the good stay the same. Karena di adjust the price for constant quality. Ya, jadi asumsinya kalau di CPI itu kualitasnya itu konstan, tidak berubah. Oke, seperti itu. Nah, uh, jadi intinya GDP deflator punya kelemahannya itu tidak menggambarkan apa yang dibeli consumer. Artinya dia menggambarkan kenaikan harga barang di negara tersebut tapi tidak merepresentasikan dampaknya terhadap typical consumer. Nah, sedangkan di CPI itu kelebihannya menggambarkan typical consumer tetapi itu tadi dia tidak ada masalah ya substitution bias, introduction of new goods sama unmeasured quality change. Oke, nah makanya si para ekonom dan pembuat kebijakan itu memonitor keduanya, baik GDP deflator maupun CPI itu dipantau untuk mengukur inflasi. Dan sebenarnya nilainya hampir pasti berbeda, tetapi apa namanya, sekalipun berbeda, keduanya menunjukkan hal yang sama gitu. Nah, oke, ini udah sempat dibahas ya GDP deflator, bisa kita skip. Ah, ini contoh perhitungan GDP deflator sama CPI ya. Tadi udah jelaskan. Intinya basket di current year dibagi basket di base year gitu. Kalau di CPI, tapi kalau deflator apa namanya? Kalau nyari CPI itu tadi basket di current year dibagi basket di base year. Kalau di deflator itu apa? Perbandingan antara nominal dengan real GDP. Oke. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya, GDP deflator menggambarkan merefleksikan harga all final goods and services produced domestically, tapi kalau CPI itu yang dibeli oleh typical consumer. Terus kalau CPI itu yang di fixed basket ya, kalau deflator itu yang fix itu adalah price-nya, price of current di produce goods and services. Oke, nah ini ada contoh soal nih. Jika di negara bagian Pennsylvania itu ada kenaikan harga penembak, nah pasukan penembak ya. Jadi jika ada kenaikan harga pasukan penembak dari US Army, maka apa yang naik yang terdampak kenaikan harganya itu adalah di GDP deflator. Karena ya konsumer nggak ada yang beli pasukan penembak, yang beli pasti negara, si US Army kan. US Army ini kan bukan tipikal consumer gitu. Makanya kenaikan harga pasukan penembak itu berdampaknya ke GDP deflator bukan ke CPI. Okay? Nah, ini empirical data di Amerika Serikat ya. Inflasi dengan metode CPI dan deflator. Okay? Ada saatnya CPI itu lebih tinggi daripada deflator
Dan ada saatnya deflator itu lebih tinggi dari CPI. Oke, seperti itu. Bisa nggak CPI dengan deflator sama? Bisa, tapi ini lebih kayak kebetulan aja. Oke, tapi karena perhitungannya kan pasti berbeda. Nah, ini ada contoh soal lagi. Nah, teman-teman masih tahu ya, nilai CPI itu bisa di bawah 100. Karena tadi, kan base year itu 100. Nah, base year itu kan nggak selalu tahun mula-mula, bisa jadi di reset lagi tuh basketnya. Misalnya basketnya 2000, di 2015 itu 100. Nah, karena harga barang umumnya naik, berarti di sebelum 2015 itu basketnya di bawah 100. Tapi teman-teman mesti ingat ya, ketika basketnya di reset di tahun tertentu, nah itu berarti apa namanya? Ketika indeksnya di reset sehingga dia menjadi base year yang baru atau 100, maka basketnya berubah. Basketnya jadi ngikutin yang baru. Dan yang lama itu jadi di bawah 100. Nah, ini ada contohnya nih. Di tahun 1914, Henry Ford itu membayar pekerjaannya sebesar $5. Nah, berarti kalau saya ingin membayar gaji dengan real value yang sama di tahun 2012, di mana di 2012 itu indeksnya 230, berapa upah seharusnya? Nah, berarti caranya CPI di tahun 2012 dibagi CPI di tahun 1914 dikali besarnya upah, nominal wage di tahun 1914. Nah, ini adalah sorry, ini bukan ya nominal. Ini untuk mendapatkan nominal wage di 2012. Nah, ternyata karena dari 230 ke 10 ini menggambarkan adanya kenaikan harga 23 kali lipat dari tahun 1914 ke 2012 atau nyaris dalam 100 tahun atau 98 tahun. Itu harga barang naik 3 kali lipat, berarti gajinya juga harus naik 23 kali lipat, yaitu jadi 115. Logikanya gini, kalau dulu $5 itu bisa beli satu apa namanya, taruhlah misalnya $5 zaman dulu itu bisa beli 1 kilogram durian misalnya. Nah, karena harga barang secara umum naik 2-3 kali lipat, maka 1 kilogram durian di tahun 2012 itu setara dengan $115 gitu. Simpelnya gitu. Kan, jadi ini secara nominal nilainya segini, tapi secara real ini sama nih. Misalnya sama-sama bisa beli 1 kilogram durian. Oke. Nah, jadi uh, kenapa kita belajar CPI juga, salah satunya adalah CPI itu bisa melakukan koreksi terhadap variabel ekonomi akibat adanya efek inflasi. Karena kita tahu inflasi itu menyebabkan nilai real itu berubah. Ya, itu yang teman-teman mesti ngerti sebagai orang-orang baik ekonom maupun non ekonom, tapi berada di Fakultas Ekonomi Bisnis khususnya harus ngerti itu. Ya, ada yang namanya konsep time value of money, yang berarti nilai uang saat ini dengan nilai uang di saat yang akan datang itu berbeda karena adanya faktor inflasi. Gitu. Inflasi menyebabkan nilai real itu berkurang. Oke. Nah, inflasi yang diukur dari CPI. Jadi ini salah satu keuntungan kita belajar kegunaan kita belajar CPI. Ya. Ini ada contoh soal lain ya. Kita bisa skip. Nah, ini juga nih misalnya CPI-nya 200. Nah, ini untuk misalnya mencari ya misalnya CPI-nya 200 di tahun 80 dan 300 saat ini. Berarti $600 di tahun 1980 itu sama dengan $900 saat ini. Ya, rumusnya adalah CPI di 2000 CPI saat ini 300 dibagi CPI tahun 1980 200 dikali nilai nominal saat yang lalu 600. Hasilnya adalah $900. Oke. Kenapa? Karena indeks di tahun 80 sebesar 200 dengan indeks saat ini sebesar 300 itu menunjukkan adanya kenaikan harga sebesar 1,5 kali lipat. Oke. Jadi untuk level konsumsi yang sama itu dia butuh uang $900.
Nah, konsep untuk mengoreksi variabel ekonomi itu kita kenal dengan indexation. Oke. Nah, lalu kita juga mengenal konsep, ini saya sempat singgung ya, real and nominal variable. Kalau real itu sudah di-adjust dengan inflasi, ya sama, real interest rate itu artinya sudah dikoreksi dengan inflasi. Kalau nominal itu belum. Jadi, ini ada contohnya ya, misalnya kita pinjam uang $1.000 selama 1 tahun, ya, nominal interest rate-nya 15%, tapi inflasinya 10%. Nah, artinya sebenarnya secara real kita tuh cuma bayar 5%. Kenapa? Karena inflasi itu kan mengurangi nilai uang kan, berarti bunga 15%, artinya kan uang naik sebesar 15%, tapi secara real itu nggak 15%. Nah, itu dikurangi dengan inflasi sebesar 10%. Maka realnya adalah sebesar 5%. Gitu. Oke. Nah, berarti kita ini dapat rumus real interest rate sama dengan nominal interest rate dikurang inflation. Oke. Ini bisa saya skip. Nah, ini perbandingan nominal dengan real. Real interest rate bisa negatif ya. Kan tadi rumusnya real itu adalah nominal dikurang inflasi. Oke. Nah, berarti ketika real interest rate itu negatif, artinya apa? Artinya nominal interest rate itu lebih kecil dari inflasi. Atau dengan kata lain, inflasinya yang lebih tinggi daripada nominal. Oke. Misalnya inflasinya 5%, tapi bunga bank cuma 3%. Nah, itu berarti real interest rate-nya 2%, minus 2. Ya, artinya gini, kalau inflasi 5%, nominal interest rate 3%, artinya apa? Saya nabung di bank, itu secara real turun nilainya. Gitu. Ya, secara real turun, karena inflasi lebih gede daripada nominal. Gitu. Nah, ini ada contoh soal juga, saya rasa ini boleh di screenshot ya, teman-teman bisa, ini jawabannya gini, teman-teman bisa coba sendiri. Oke, silakan di screenshot. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke ini pembahasan tentang ini ya. Ini yang terakhir ya, pembahasan tentang perbedaan cost of living di Amerika Serikat. Oke. Jadi, teman-teman masih tahu ya, ini kan konsep angka indeks itu base year itu 100. Nah, di sini kebetulan yang jadi base itu adalah jadi gini, di Amerika itu ada 50 negara bagian. Nah, secara rata-rata biaya hidup di Amerika itu dijadikan sebagai titik titik base gitu, di mana nilai indeks itu sama dengan 100. Nah, di sini kita mau melihat perbandingan negara bagian di Amerika dengan rata-rata di Amerika. Artinya gini, ketika ada suatu negara bagian yang biaya hidupnya lebih murah daripada rata-rata di US, maka nilai indeksnya itu di bawah 100. Gitu. Paham nggak logikanya gitu? Karena 100 itu kan sebagai nilai pembanding kan. Kalau CPI di bawah 100 berarti kan misalnya gini, base year base year itu di 2015. Nah, berarti kan CPI 100 dong di 2015. Nah, artinya apa? Ketika harga di 2013 itu lebih kecil di 2015, maka CPI di 2013 itu di bawah 100. Nah, sama ini konsepnya gini. Nah, rata-rata Amerika itu sebagai base-nya. Berarti ketika biaya hidup lebih murah daripada di rata-rata US, berarti CPI-nya di bawah 100. Nah, ini mau ngebandingin nih cost of living di berbagai negara bagian di Amerika Serikat. Oke. Dan kita bisa lihat bahwa ada beberapa negara bagian yang biaya hidupnya di atas rata-rata, dan kita bisa lihat bahwa lima negara bagian yang cost of livingnya paling mahal itu adalah District of Columbia, ya karena dia dekat dengan dia tuh downtown kalau nggak salah ya. Hawaii itu mungkin karena ada faktor pariwisata juga ya, New York juga, New Jersey sama California. Habis itu baru Maryland, Connecticut, Massachusetts, Alaska, New Hampshire, Washington itu ibu kota ya, Virginia, Colorado, Delaware, Illinois, sama Vermont. Itu yang di atas cost of living ya, di atas rata-rata. Nah, yang di bawah rata-rata teman-teman bisa lihat nih, mulai dari Florida sampai ke Mississippi ya, Mississippi yang paling rendah. Oke, Mississippi, Arkansas, South Dakota, Alabama ya. Ini berkaitan juga dengan kependudukan sih sebenarnya.
Semakin dekat dengan ibu kota, cost of living-nya semakin tinggi. Semakin dekat dengan pusat pemerintahan itu cost of living-nya lebih tinggi. Ya. Atau yang kota-kota padat itu cost of living-nya lebih tinggi. Oke. Tapi ini cost of living-nya lebih rendah. Oke. Jadi seperti itu. Atau misalnya saya mau interpretasi nih ya. Saya ambil contoh nih. Mana nih? Virginia. Ini Virginia. Vermont. Oh ya, Virginia itu nilai indeksnya 103. Artinya apa? Coba teman-teman, kalau di Virginia 103, artinya apa? Biaya hidup di Virginia itu 3% lebih tinggi dari rata-rata di US. Gitu. Interpretasinya seperti itu. Karena kan CPI di Virginia dikurang CPI rata-rata US dibagi CPI rata-rata US. Gitu. Maka kita bisa interpretasi di Virginia biaya hidupnya itu 3% lebih tinggi dari rata-rata di US. Oke. Tapi kalau kita mau interpretasi ini, New Mexico nih 95. Artinya apa? 95 kurang 100 bagi 100. Hasilnya adalah min 5%. Nah, berarti interpretasinya biaya hidup di New Mexico itu rata-rata lebih rendah 5% daripada di rata-rata US pada umumnya. Gitu. Nah, teman-teman juga bisa membandingkan misalnya biaya hidup di Mississippi dengan di District of Columbia. Gitu. Kalau saya mau jadikan pembandingnya itu adalah District of Columbia, berarti rumusnya adalah 86,8 dikurang 117,7 bagi 117,7. Misalnya hasilnya adalah misal nih, saya nggak tahu nih, min 15%. Nah, berarti interpretasinya biaya hidup di min 15%. Biaya hidup di Mississippi lebih rendah 15% daripada District of Columbia. Tapi kalau saya mau bandingkan District of Columbia dengan Mississippi, berarti ini harus dibalik. Jadi 117,7 dikurang 86,8 dibagi 86,8. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, ini rangkumannya, teman-teman bisa lihat. Intinya CPI itu menunjukkan the cost of basket of good and service relative to the cost of the same basket in the base year. Terus the index itu digunakan juga untuk mengukur overall level of price in the economy. Terus perubahan persentase CPI itu juga untuk mengukur inflasi. Terus CPI index itu menjadi pengukuran yang imperfect, ya, karena ada beberapa alasan seperti substitution bias, introduction of new goods, sama unmeasured change in quality. Nah, seperti itu. Nah, ini umumnya CPI itu overstate annual inflation by 1 percentage point. Jadi, kayak biasanya CPI itu suka overestimate lah dalam memprediksi cost of living sebesar 1%. Nah, terus GDP deflator itu GDP deflator jika GDP deflator itu berbeda dengan CPI karena di GDP deflator itu termasuk good and service di negara tersebut. Sedangkan kalau di CPI yang dikonsumsi saja. Oke, terus CPI itu pakai fixed basket, kalau deflator itu pakai fixed price. Oke, seperti itu. Oke, saya rasa dicukupkan aja. Nanti adalah teman-teman bisa kerjakan latihan soal yang ada di buku juga. Oke, tapi saya rasa penjelasan untuk measuring the cost of living itu sudah cukup banyak. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.